Hai, di antara teman-teman di sini, masih ada nggak sih teman-teman yang bingung untuk mencari topik penelitian, mencari judul penelitian, terutama bagi teman-teman yang mau masuk ke skripsi atau tugas akhir ya, biasanya kan masih banyak nih yang bingung, eee, mau topik apa nih, mau judul apa nih. Nah, di sini saya mau sedikit, sharing pengalaman saya tentang bagaimana saya menjelajah, topik penelitian. Nah, cuman ini disclaimer dulu ya, bahwa mungkin cara saya ini bukan cara yang paling ideal dan bukan cara yang paling tepat, tetapi di sini saya hanya ingin sedikit berbagi pengalaman saya tentang bagaimana sih saya menggali topik penelitian atau mencari permasalahan penelitian untuk yang akan saya pakai nantinya di skripsi atau tugas akhir atau di riset saya. Nah, yang pertama-tama saya lakukan adalah saya menentukan bidang kajian atau topik umum yang paling saya minati dulu. Saya mau riset soal apa nih yang saya minati. Kenapa? Mungkin beda-beda tiap orang, tapi bagi saya ini sangat penting untuk menjaga mood dan menjaga semangat kita untuk melakukan penelitian. Karena penelitian ini bukan sehari dua hari jadi, tapi butuh waktu yang lama. Sehingga kalau saya pribadi, saya memilih mencari topik atau bidang kajian yang saya minati. Jadi harapannya ketika nanti membuat penelitian ini mood swing saya atau motivasi saya ini nanti nggak akan terlalu naik turunnya tuh nggak terlalu drastis. Jadi mudah-mudahan bisa konsisten dalam mengerjakan penelitian dan bisa lebih cepat penelitiannya. Nah, itu yang paling penting. Di sini saya mau ngasih contoh dulu, mungkin karena di waktu-waktu sekarang ini saya baru tertarik soal ruang terbuka hijau atau ruang terbuka publik, jadi saya mungkin akan memberi contoh tentang dua topik umum itu. Terus kita bisa masuk ke Google, kemudian dari Google kita bisa ke Google Scholar dan masuk, kita bisa ketikkan keyword tentang topik tadi, topik umum kita tadi. Contohnya tentang ruang terbuka publik. Nah, sebenarnya akan lebih enak lagi kalau kita sudah punya topik yang sedikit lebih spesifik. Tetapi kalau belum, masih nggak masalah sih, kita bisa ketikkan topik umum ini dulu, kemudian kita bisa baca-baca berbagai judul penelitian dari jurnal dan buku yang ada di Google Scholar. Nah, dari sini teman-teman bisa ngelihat satu-satu, bisa membaca apa-apa saja sih penelitian yang terkait dengan topik yang diminati teman-teman. Kalau di sini contohnya tentang ruang terbuka publik. Ada kajian pola pemanfaatan ruang terbuka publik, kajian perilaku pada ruang terbuka publik, dan lain sebagainya. Nah, dari sini teman-teman bisa membaca-baca dan bisa mulai memilih kira-kira mau ke mana nih yang lebih spesifik lagi temanya. Kalau teman-teman ada satu yang sudah mantap, boleh bisa langsung pilih satu, tapi kalau bingung masih boleh juga untuk memilih beberapa sub topik yang sedikit lebih spesifik ini. Nah, sebagai contoh, kalau saya karena daya ingat saya ini tidak terlalu bagus, jadi saya perlu mencatat beberapa topik yang menarik bagi saya. Biasanya saya buat dalam bentuk Word atau oret-oret tangan. Contohnya dari topik besar ruang terbuka hijau atau ruang terbuka publik ini, saya menemukan ada dua subtopik yang kayaknya menarik nih untuk saya, yaitu evaluasi ruang terbuka publik menggunakan metode Good Public Space Index, dan yang satu lagi tentang pola pemanfaatan ruang terbuka publik. Nah, kalau sudah dapat subtopik ini, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke Google Scholar untuk mencari jurnal yang sedikit lebih spesifik. Contohnya mungkin yang pertama ini, ruang terbuka publik dengan Good Public Space Index. Nah, di sini mungkin
mungkin tentang di sini ada beberapa evaluasi ruang terbuka publik menggunakan good public space di Kota Palembang. Ada beberapa. Nah, di sini karena kita di ranahnya lebih ke tentang tata kota ya, maka aspek lokasi ini kan menjadi hal penting juga. Ketika kita melihat-lihat ini, kita sambil cek-cek juga apakah kira-kira lokasi sasaran kita ini sudah ada atau belum. Kalau belum ada, berarti kita mungkin bisa melakukan penelitian di lokasi itu. Sudah ada kemungkinan untuk bisa melakukan penelitian di situ. Contohnya ini, misalnya kita mau di Palembang, ternyata sudah ada nih Palembang. Bahkan tahun terbaru 2021 masih baru sekali. Jadi ya sebaiknya kita jangan meneliti itu karena itu sudah dilakukan penelitiannya. Kita bisa beralih mencari lokasi lain yang sekiranya perlu untuk dilakukan evaluasi menggunakan metode ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membaca lebih detail lagi atau mencatat. Kita bisa klik terhadap jurnal yang ingin kita buka tadi. Nah, di sini biasanya akan keluar abstrak. Kalau memang teman-teman ingin mendownload full papernya, kita bisa mendownload PDF-nya. Jadi di sini kita bisa baca-baca kira-kira penelitian ini tentang apa sih? Yang terutama mungkin kita cari tahu apa permasalahan penelitiannya. Dari sini kira-kira apa nih permasalahan penelitiannya? Ini contoh permasalahan penelitian dari penelitian yang pertama ini. Kemudian kita bisa simpan dulu di bank data kita. Kemudian untuk keterangan dan variabel mungkin kita bisa juga tambahkan agar bisa lebih spesifik. Jadi ini satu-satu kita catat. Berarti kalau di penelitian ini mencari good public, mengevaluasi kualitas menggunakan good public space index ini sudah ada rumusnya atau sudah ada teorinya. Nah, kita bisa juga mempelajari bagaimana sih teorinya dan bagaimana hasil penelitiannya. Kita bisa baca-baca, kemudian kira-kira cocok nggak nih dengan keminatan kita. Terus kita nggak cuma satu nih, walaupun sama-sama tentang good public space index, karena kadang-kadang cara menulisnya akan berbeda juga. Contoh kita coba yang lain lagi. Kemudian kita cek apakah walaupun judulnya ini setipe, evaluasi ruang terbuka publik dengan menggunakan good public space index, apakah permasalahan penelitiannya sama dan apakah detail penelitiannya sama. Nanti kita catat satu-satu untuk kita bisa bandingkan.
kita kembali mencari permasalahannya. Kalau di jurnal yang ini tadi agak beda ya. Kalau jurnal yang sebelumnya tidak ada tinjauan pustaka tentang bagaimana menghitung Good Public Space Index, tapi di jurnal ini ada, jadi kita bisa belajar juga dari sini tentang bagaimana sih menghitung Good Public Space Index-nya. Kemudian variabelnya apakah sama? Karena kadang-kadang sama-sama Good Public Space Index, tapi mungkin yang jurnal A menggunakan 6 variabelnya, yang jurnal B menggunakan 10 variabel. Nah, kita bisa membanding-bandingkan, kemudian memilah-milih lagi. Kemudian ini tentang Good Public Space, kita coba lagi mencari tentang pola pemanfaatan ruang terbuka publik. Kita kembali ke Google Scholar dan mencari lagi. Ini tidak hanya 2 ya nanti teman-teman carinya, jadi sebenarnya carinya banyak, cuman sebagai contoh aja kita buka 2. Sini ada, kita bisa buka-buka lagi, kita bisa baca-baca. Oh, ternyata sudah ada penelitian nih tentang kajian ruang terbuka publik di Simpang 5 Semarang. Berarti kemungkinan kita nggak bisa pakai ini karena sudah pernah dilakukan penelitian. Kita mungkin bisa beralih ke Taman Indonesia Kaya, kita bisa beralih ke misalnya mana lagi taman-taman baru banyak kan di Semarang, di Taman Tirto Agung misalnya, atau di wilayah lainnya yang belum dilakukan penelitian. Kita bisa cek lagi. Intinya kita catat hal-hal detail, hal-hal umum ini untuk kita bandingkan. Nah, dari sini nanti teman-teman akan bisa terbantu tentang walaupun judulnya sama, ternyata masalahnya yang diangkat bisa saja berbeda dan teknik mengerjakannya bisa saja berbeda. Nah, dari sini teman-teman bisa semakin mengerucutkan topiknya. Nah, dari yang topik yang semakin mengerucut tadi, ini bisa dibawa ke dosen pembimbing untuk didiskusikan atau dikonsultasikan. Misalnya teman-teman punya 1, 2, atau 3 alternatif topik, bisa didiskusikan dan teman-teman udah tahu nih detailnya seperti apa topiknya gitu. Jadi ini adalah beberapa cara saya dalam menjelajah topik penelitian. Nah, biasanya nanti akan ketemu, oke, saya akan mantep satu ini misalnya. Saya udah mantep nih, kayaknya secara permasalahan saya cocok, dengan wilayah yang saya taksir juga cocok, kemudian secara cara pengerjaannya juga cocok. Kayaknya lebih mantep pakai ini. Satu itu udah diputuskan, oke, bisa, atau tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kita bisa ambil 2 atau 3 alternatif untuk bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing. Nah, mungkin itu saja tentang beberapa tips menjelajah topik penelitian. Kita berangkat dari topik besar. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu bagi teman-teman yang masih bingung dalam menggali topik penelitian.